Yehezkiel pasal 23, hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Jadi Tuhan berfirman lagi kepada Yehezkiel dengan mengatakan bahwa ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Jadi 2 bersaudara ini ya, perempuan dari satu ibu. Jadi bukan saudara misalnya punya 2 mama ya, bisa kan katanya bersaudara tapi ibunya 2 karena mungkin papanya nikah sama orang lain lagi seperti itu. Nah, yang Tuhan mau tetapkan di sini dan sangat ditekankan bahwa anak dari satu ibu. Ayat ketiga, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Jadi kedua perempuan ini yang diibaratkan Tuhan sebagai perempuan anak dari satu ibu, 2 perempuan ini Tuhan katakan keduanya bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya, dan di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ini kalau kita baca ya, saya sendiri yang baca agak malu-malu karena ini yang sangat terbuka sekali ya, sangat terbuka kata-kata Tuhan di sini, nggak ditutup-tutupin gitu. Ini susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang, tetapi inilah Tuhan, nggak tutup-tutupin untuk membuka semua, menelanjangi semua hal-hal yang tidak benar. Nah, kita akan kadang tutup-tutupin saking malu, saking nggak enak. Nah, Tuhan mau supaya jangan ditutup-tutupi, apalagi namanya dosa. Kita biasanya paling sering manusia itu nggak mau ketahuan kejelekannya, nggak mau ketahuan keburukannya. Yang kita mau perlihatkan itu yang baik-baik aja kan. Contohnya kalau kita foto mau diposting ini, saya sendiri kalau saya posting foto kan kita cropping, kita kasih potong yang mungkin sepotong nggak kelihatan bagus, jadi tak dipotong-potong lah, di crop supaya yang bagus-bagus aja yang muncul. Tapi Tuhan mau supaya ditransparankan semua. Tuhan mau kelihatan biar yang jelek-jeleknya. Nah, pelajaran untuk kita terbuka di hadapan Tuhan juga, nggak tutup-tutupin sedikit pun kelemahan kita, kekurangan kita, dan hanya mau memperlihatkan yang indah-indah saja ya. Seperti itulah manusia, yang baik-baiknya aja, yang tidak bagusnya ditutup-tutupin biar kelihatan yang indah-indah saja. Nah, kita lanjut lagi ayat 4. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya. Jadi kedua orang perempuan ini Tuhan berkata aku yang punya. Ohola dan Oholiba itu punyaku. Dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ternyata 2 orang perempuan ini nantinya mereka sudah melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, nah Tuhan jelaskan kepada Yehezkiel ya, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Nah, ternyata ini Tuhan jelaskan lebih lagi bahwa yang diambil sebagai perumpamaan perumpamaan ini ya, Tuhan ambil itu nama Ohola itu adalah Samaria. Samaria itu adalah ibu kota Israel Utara setelah terpisah. Dan Oholiba itu adalah Yerusalem, ibu kota Israel Selatan. Nah, ibu kota Yehuda. Nah, jadi jelas-jelas Tuhan berkata bahwa ini adalah Samaria dan Yerusalem. Ayat 5. Dan Ohola berzina, sedang ia aku punya. Nah, ayat 5 Tuhan menekankan di anak perempuan pertama yang tertua namanya Ohola, dikatakan Ohola berzina. Sedang ia aku punya. Nah, kalau dia yang Tuhan yang punya tapi dia pergi berzina. Nah, ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Jadi Ohola ini yang sangat berahi ya. Kepada pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda.
Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang dan kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, sebab hukuman telah dijatuhkan atasnya. Ini dari ayat 5 sampai ayat yang ke-10 berbicara tentang Ohola yang Tuhan kecam karena berzina, yang menjadi birahi kepada orang Asyur, kepada yang kelihatannya big boss ya, pahlawan perang, bupati-bupati, penguasa-penguasa, pemuda yang ganteng, pasukan berkuda. Nah, biasanya kan orang tertarik melihat yang seperti itu. Nah, Tuhan jelas-jelas menuliskan seperti itu dan dikatakan bahwa dia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukan sejak dari Mesir. Jadi sudah bersundal waktu masa muda. Ini di ayat 3 kan sudah dikatakan mereka bersundal di Mesir. Artinya keduanya bersundal di Mesir. Nah, di situ tidak meninggalkan. Sudah lebih dewasa, sudah lebih tua, tapi masih sama saja dari sebelumnya. Nggak berubah-berubah karakternya ini Ohola. Dan ada akibat dari Ohola yang bersinah. Ayat 9, Tuhan berkata, oleh sebab itu. Kata oleh sebab itu adalah akibat dari perbuatan Ohola yang bersinah. Dikatakan, aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur. Jadi kan tadi dia berahi ke tangan orang Asyur, kepada orang Asyur kekasihnya. Nah, Tuhan mengatakan, aku serahkan dia, Ohola ini, ke dalam tangan kekasihnya, ke dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Diserahkan ke tangan mereka, dalam arti di sini dikatakan mereka menyingkapkan auratnya, dipermalukan. Anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap. Kan tadi Ohola dan Oholiba sudah melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki ya. Dan dikatakan bahwa anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Jadi ilustrasi ini Tuhan katakan Ohola sendiri dibunuh dengan pedang karena persinahannya, karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya dia. Dengan demikian namanya dipercakapkan di antara kaum perempuan, namanya jadi viral, dipercakapkan karena hukuman yang dijatuhkan atasnya. Jadi viral dipercakapkan karena kesalahan-kesalahannya, dan akibat dari kesalahannya itu, persinahannya, dia mendapat hukuman. Ayat 11, walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Jadi ini Oholiba sudah melihat semua yang terjadi dengan kakaknya. Kakaknya udah dapat semua hukuman, dia malah lebih lagi dari kakaknya. Dia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ini benar-benar ya kasihan karena sudah lihat akibat-akibat tapi nggak sadar-sadar juga. Kita sangat bisa melihat itu ya, bagaimana Tuhan berkata tegar tengkuk. Orang sudah melihat hukuman tapi nggak sadar. Nah, padahal itu kita bisa lihat bahwa semua itu terjadi karena kasih sayang daripada Tuhan untuk mereka kembali supaya mereka jadi kudus lagi, karena Tuhan itu kudus. Dia mau supaya umatnya kudus seperti Dia. Nah, dia ambil seperti ini perumpamaan tentang Samaria dan Yerusalem, perumpamaan tentang Israel dan Yehuda, di mana mereka terus-menerus melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, bersinah. Dan di situ dikatakan ini adiknya sudah lihat semua, walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Sayang sekali ya, malah dia lebih daripada kakaknya.
Ayat 12, ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Ini sama yang dialami kakaknya di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 di atas ya. Ayat 12 ini sama dengan ayat ke-5 dan ke-6 di atas. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri. Masih sama itu, lanjut ayat ke-7 juga sama di atas ya, ini ayat 13. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Ini Tuhan tekankan, kelakuan mereka berdua adalah sama. Serupa serupa. Mereka tidak sama, dua perempuan yang berbeda, tapi mereka serupa tapi tak sama. Serupa kelakuan mereka dalam hal bersundal dan dalam hal bersinah. Ayat 14, bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding, gambar orang-orang Kasdim diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai. Semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri dari jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri daripada adiknya. Seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Ia melakukan lebih banyak lagi persundalannya sambil teringat kepada masa mudanya waktu ia bersundal di tanah Mesir. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Ini sangat transparan. Tuhan berkata, aduh, sampai di aurat seperti keledai dan seperti kuda ya, seperti keledai dan kuda. Ini Tuhan belak-belakan sekali mengatakan bahwa ini masih mau kemesuman yang dilakukan sebelumnya, nggak sadar-sadar juga, malah masih merindukan hal-hal yang rasanya enak ya, kalau bersinah, buat mesum di Mesir, orang Mesir pegang-pegang dadanya dalam hal ini, dikatakan menjama-jama susu kegadisanmu, itu kelihatannya kan menyenangkan untuk orang-orang yang bersinah, yang melakukan kemesuman seperti itu. Tapi tunggu dulu, ada akibat dari yang kelihatannya enak-enak 5 menit aja dilakukan. Ayat 22, oleh sebab itu, ini kembali kata Tuhan, oleh sebab itu. Sudah tadi dikatakan untuk Ohola di ayat yang ke-9 ya, saya tekankan kembali, oleh sebab itu. Nah, diulang lagi kata oleh sebab itu di ayat yang ke-22. Baca kembali ayat 9 untuk lihat kata oleh sebab itu. Sekarang hai Oholiba, tadi hai Ohola. Ohola. Beginilah firman Tuhan Allah. Memang engkau sudah menjauhkan dirimu dari kekasih-kekasihmu, tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dari sekitarmu, orang Babel dan semua orang Kasdim, orang Pekot, orang Soa dan orang Koa, dan semua orang Asyur bersama mereka. Pemuda yang ganteng, bupati-bupati dan para penguasa semuanya, perwira-perwira dan pahlawan-pahlawan perang, pasukan kuda semuanya. Mereka datang melawan engkau dengan banyak kereta dan roda-roda dan dengan sekumpulan bangsa-bangsa. Mereka akan menyusun perisai besar dan kecil dan ketopong di sekitarmu melawan engkau. Dan aku akan menyerahkan perkara ini di hadapannya dan mereka akan menghakimi engkau menurut hukum mereka. Aku akan membalaskan cemburuanku kepadamu, sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung dan telingamu akan dikerat, dan sisamu akan mati rebah oleh pedang. Mereka akan menangkap anak-anakmu lelaki dan perempuan, dan sisamu akan dimakan api. Mereka akan menelanjangi engkau dan merampas perhiasan-perhiasanmu. Aku akan membuat engkau menghentikan kemesumanmu dan persundalanmu sejak dari tanah Mesir.
sehingga engkau tidak lagi melirik kepada mereka dan tidak lagi mengingat-ingat orang Mesir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang yang kau benci, walaupun engkau sudah menjauhkan diri dari mereka. Mereka akan memperlakukan engkau dengan kebencian dan akan merampas segala hasil jerih payahmu dan meninggalkan engkau telanjang bugil, sehingga aurat persundalanmu kelihatan. Kemesumanmu dan persundalanmu mendatangkan hal ini atasmu, karena engkau bersundal dengan mengandalkan bangsa-bangsa dan menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka. Engkau hidup mengikuti kelakuan kakakmu, sebab itu aku akan memberi engkau minum dari pialanya. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau harus minum dari piala kakakmu, piala yang dalam dan lebar mulutnya, yaitu piala yang banyak isinya. Menjadi tertawaan dan olok-olok engkau akan penuh kemabukan dan duka cita. Piala kengerian disertai kesunyian, ialah piala kakakmu Samaria. Engkau meminumnya beserta ampasnya, sampai mengunggis pecahan-pecahannya, dan engkau merabitkan susumu. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, ada lagi kata oleh sebab itu ya. Ini saya tidak tahu kenapa saya ini dengan kata oleh sebab itu. Sudah 3 kali dituliskan oleh sebab itu, sudah ada di ayat 9, ayat 22 dan sekarang ayat 35. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau melupakan aku dan membelakangi aku, sekarang tanggung sendirilah kemesumanmu dan persundalanmu. Kita lihat bagaimana akibat daripada perbuatan Oholiba. Karena dikatakan sebelumnya di ayat yang ke-11 bahwa walaupun dia sudah melihat kakaknya melakukan hal-hal yang berzina, yang tidak setia, yang tidak berkenan kepada Tuhan, sudah melihat hukuman-hukuman yang didapat, tetapi ia malah lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Akibatnya kita bisa lihat ya, akibat dari kelakuan Oholiba ini itu dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-35. Bayangin, panjang sekali resiko akibat yang dia tanggung oleh Oholiba. Coba bandingkan, akibat untuk Ohola itu hanya di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 ayat aja kan? 2 ayat saja. Ini saya baru pas sekali sementara baca. Saya dapat ini karena waktu saya baca tadi sebelumnya saya belum dapat. Ayatnya panjang sekali untuk resiko perbuatan dari Oholiba. Sudah tahu dan masih tetap lakukan. Kalau kita sudah ngerti kebenaran, sudah lihat contoh di depan tidak baik dan kita tetap ikuti, bahkan masih lakukan lebih, ternyata ganjarannya jauh lebih banyak. Dari ayat yang ke-22 sampai ayat 35, berapalah ayat? 13 ayat tentang apa yang menjadi ganjaran yang perlu ditanggung oleh Oholiba. Sementara Ohola juga dapat ganjaran oleh sebab itu, tetapi hanya dituliskan dalam 2 ayat. Untuk hal ini saya belajar firman Tuhan yang dituliskan hari ini buat kita dari 2 Timotius 3 ayat 16. Berulang-ulang saya katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Mengajar saya bahwa betul setiap perbuatan ada ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu firman Tuhan. Dan bukan cuma di perjanjian lama, perjanjian baru, di akhir selalu saya ulang-ulang. Wahyu 22 ayat 12 bahwa Tuhan akan datang segera membawa upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Dan kita lihat cara Tuhan menanggungkan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Dia. Ohola dan Oholiba, tanggungan dan ganjarannya kita lihat bagaimana perbedaan. Ohola cuma 2 ayat, tetapi Oholiba ada 13 ayat. Ya, semoga Roh Kudus semakin bukakan kita dari hari ke hari untuk tidak main-main. Saat tahu kebenaran, jangan injak kebenaran itu.
Jujur, hidup dengan jujur. Tuhan mau kita jujur dalam hidup. Ayat 36. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Nah, ini kita lihat Tuhan ini meminta kepada Yehezkel ya, maukah engkau? Jadi ini keputusan ada di tangan Yehezkel ya. Kalau ditanya maukah engkau, nggak diperintahkan langsung gitu. Nah kan kadang Tuhan bilang, contoh di Yehezkel 21, Tuhan bilang, hai anak manusia, tujukanlah mukamu, itu perintah. Dia nggak bisa tolak. Tapi ini Tuhan bilang kepada Yehezkel di Yehezkel 23 ayat 36, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba? Itu keputusan ada di tangan Yehezkel, mau taat apa nggak taat ya. Tapi Yehezkel kan selalu taat. Dan saya dapatkan kata itu juga di Yehezkel 22. Waktu Tuhan berkata di ayat yang kedua, waktu dikatakan Yehezkel 22, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah. Saya lihat di sini dari kalimat maukah engkau, Tuhan selalu memberi kita free will. Ada bagian free will yang diberikan kepada kita. Maukah kita mentaatinya atau tidak? Ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita tahu Tuhan gak paksakan kita. Tuhan gak paksa, tapi kita yang punya free will. Kita mau gak ngikutin perintahnya, atau kita mau melakukan semau kita. Kita mau taat gak kalau Tuhan bilang, maukah engkau mengampuni seperti aku mengajarkan kepadamu? Pilihan ada di tangan kita, mau atau enggak. Nah kita sudah tahu, Tuhan mau kita taat kepada perintahnya. Tetapi kadang dia memberi seperti ini, diberikan pilihan. Dia nguji kita nih, mau enggak aku benar-benar ngikut pada dia. Sekalipun Tuhan sepertinya menawarkan pilihan kepada kita. Terima kasih Roh Kudus terus membukakan dari satu-satu kata saja Tuhan Roh Kudus bukakan kita lagi ya. Oke, kita lanjut. Jadi dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel, hai anak manusia, ayat 36, maukah engkau menghakimi Ohola dan Oholiba dan memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatannya yang keji? Karena bisa saja kan sebagai Yehezkiel pasti takutlah mau memberitahukan ke Samaria, ke Israel dan ke Yehuda ya, bisa takut nanti nih malah sampai saya dilempari atau bagaimana. Tuhan kasih pilihan untuk memberitahukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji. Kadang kan kita lihat ada perbuatan keji dari sesama, tapi kita takut memberitahu. Kita takut gak disukai nantinya, kita takut malah kita dirugikan. Jadi kadang kita bilang terserah dia aja, itu kan bukan urusanku. Dia mau hancur kah, dia mau mati kah, dia mau apa? Bukan urusan saya. Tapi kalau kita penuh kasih kepada orang lain, kita bisa memberitahukan dengan cara yang baik, dengan cara yang manis. Kalau Tuhan suruh kita, atau memang mungkin bagian kita doakan lah ada seseorang yang Tuhan akan suruh, akan kirim kepada orang itu untuk memberitahukan perbuatan-perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 37. Sebab mereka berzinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka bersinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya sebagai korban dalam api kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya, mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Tambahan lagi, mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh dengan menyuruh suruhan memanggil mereka. Dan sungguh mereka datang. Demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu dan menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Engkau duduk di tempat tidur yang serba indah dan di hadapannya meja dengan hidangan yang disajikan. Di atas tempat tidurmu itu kau taruh ukupanku dan minyakku. Lalu kedengaranlah suara keramaian hidup bersenang-senang padanya. Dan kepada orang-orang dari orang banyak ditambahkan lagi pemabuk-pemabuk dari padang gurun. Mereka mengenakan gelang pada tangannya dan mahkota kemuliaan di atas kepalanya.
Aku berkata, apakah bunga yang layu ini masih melakukan persinahan? Orang bersundal dengan dia, bahkan dengan dia. Mereka datang kepadanya seperti orang mendatangi perempuan sundal. Demikianlah mereka datang kepada Ohola dan Oholiba untuk melakukan kemesuman. Tetapi orang-orang yang benar saleh akan menghakimi mereka seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang bersinah dan yang menumpahkan darah. Sebab mereka adalah perempuan-perempuan bersinah dan tangan mereka berlumuran darah. Kita lihat di sini, ini tugas yang ditanyakan lagi oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Apakah dia mau untuk memberitahukan kepada Israel, yaitu Samaria, dan kepada Yerusalem, Yehuda, untuk perbuatan-perbuatan mereka yang keji, untuk dibongkarkan kalau mereka sudah bersinah, tangan mereka berlumuran darah, mereka menyembah berhala, mereka mempersembahkan anak-anak mereka yang dilahirkan untuk Tuhan tetapi malah dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka menjadi makanan. Dan Tuhan berkata, bahkan mereka meminta orang-orang datang dari tempat yang jauh. Mereka menyuruh orang, suruhan-suruhan mereka memanggil untuk datang kepada mereka. Nah, bahkan Tuhan lucu sekali, saya ketawa sih baca ini. Di ayatnya yang ke-40 Tuhan bilang di sini, demi kedatangan mereka engkau mandi bersih-bersih, mencalak alismu, menghias dirimu dengan perhiasan-perhiasan. Ini saya ketawa karena ini cerita alis di sini ya. Saya itu punya alis yang kurang tebal lah ya, jadi saya perlu terus melukis air alis saya setiap hari supaya lebih bagus lah kelihatan, karena kalau saya nggak taruh pensil alis tipis sekali alis saya. Nah ini makanya dibilang ini engkau calak alismu. Jadi ini digambarkan seperti perempuan kan tadi, perempuan yang kan kalau mau ketemu orang ini kasih cantik-cantik diri ya, bersih-bersih, calak alis baik-baik, menghias diri dengan perhiasan. Nah seperti inilah yang Tuhan celah kepada Ohola dan Oholiba, bagaimana mereka dengan berhala-berhala, dengan kemesumannya, dengan persinahannya, dan diumpamakan seperti perempuan yang mandi bersih-bersih, kasih harum-harum, taruh gambal alis dengan baik-baik. Nah Tuhan mau kita bersih-bersih, kita calak alis, kita berhias dengan perhiasan-perhiasan yang baik untuk Dia, untuk kemuliaan Dia, bukan untuk menghormati berhala-berhala, bukan untuk hal-hal yang membuat mesum. Bisa saja ini bercerita tentang perempuan yang mempercantik diri bertemu selingkuhannya, contoh. Mau bertemu selingkuhannya atau pacar-pacar masa lamanya yang mungkin ketemu lagi di reuni. Atau sebaliknya laki-laki juga yang mencukur alis, mencukur kumisnya atau pakai apa namanya itu, merambut untuk lebih kelihatan ganteng, mau ketemu selingkuhannya atau apa ya. Seperti inilah yang Tuhan mau bilang di sini. Karena Tuhan mau kita setia kepada Dia, kita mempercantik diri, memperganteng diri, membersihkan diri harum-harum hanya untuk kemuliaan bagi Dia, bukan untuk orang-orang yang bersinah dengan kita ya. Itu maksud Tuhan dalam hal ini. Berikutnya ayat yang ke-46, sebab beginilah firman Tuhan Allah, biarlah bangkit sekumpulan orang melawan mereka, dan biarkanlah mereka menjadi kengerian dan rampasan. Kumpulan orang ini akan melontari mereka dengan batu dan memancung mereka dengan pedangnya, membunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka dan membakar habis rumah-rumah mereka. Aku akan menghentikan kemesuman di tanah itu, dan semua kaum perempuan akan memperhatikan peringatan itu dan tidak akan melakukan kemesuman lagi seperti yang kamu lakukan. Jadi Tuhan mau supaya ini dihentikan kemesuman itu, supaya perempuan yang lain yang melihat terjadi kepada Ohola dan Oholiba, artinya negara-negara yang lain, orang-orang lain yang melihat itu akan stop, tidak lakukan lagi kemesuman seperti yang mereka lihat. Orang akan membalaskan kemesumanmu atasmu, dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Amin. Jadi ini Tuhan bilang akan bangkit sekumpulan orang yang akan melawan mereka, yang akan membiarkan mereka menjadi kengerian dan rampasan, yang akan melontari mereka dengan batu, memancung mereka dengan pedang. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa
bagaimana bangsa Israel, yaitu bangsa Israel dan Yehuda ya, yang sudah terbagi dua. Jadi ada bangsa Israel itu dari Israel Selatan, itu Yerusalem ibu kotanya, jadi Yehuda, dan Israel Utara itu Samaria. Nah di sini saat mereka bersinah dengan bangsa asing, akhir hidup bisa sengsara ya. Karena nantinya mereka diperlakukan dengan kebencian dan penindasan malah dari orang-orang para kekasih yang dia birahi. Tadi kita sudah baca di ayat 9 sampai 10, ayat 22 sampai 35 yang merupakan hukuman ganjaran atas Ohola dan Oholima. Dan kita lihat di keseluruhan pembacaan Yehezkiel 23 ini bahwa Tuhan Allah menghukum umatnya, menghukum Samaria dan Yerusalem itu bukan untuk membuat sengsara. Bukan untuk membuat sengsara, tetapi untuk mendidik. Supaya mereka berbalik. Tuhan mendidik, bukan untuk menyengsarakan. Jadi ganjaran-ganjaran, hukuman-hukuman yang Tuhan lakukan untuk Ohola dan Oholima ini hanya untuk menolong, mendidik mereka supaya berbalik. Jangan ulang-ulang lagi kesalahan di masa lalu, kemesuman mereka, persinahan mereka. Seperti seorang ibu yang sedih melihat kalau putrinya melacurkan diri atau bersinah, seperti itu Tuhan kesal melihat umatnya yang berdosa. Jadi tindakan hukuman yang diizinkan Tuhan menderita, umatnya menderita, itu adalah tindakan kasih Allah untuk mengoreksi umatnya. Bukan lahir dari kebencian Tuhan, tetapi kasih supaya umatnya bisa berbalik dan bertobat. Nah, jadi kita lihat di sini bagaimana persinahan dari Ohola, persinahan dari Oholiba itu semuanya membawa akibat penghukuman, tetapi kalau mereka bertobat, semua itu terjadi kalau bertobat. Jika umatku bertobat, itu Tuhan akan berbalik mengasihi. Dan di sini kita pelajari juga bahwa dosa itu selalu terlihat dan terasa enak pada awalnya ya. Dosa itu enak dan nikmat pada awalnya, tapi menjadi belenggu yang menyengsarakan pada akhirnya. So sebelum berbuat dosa, sebelum pergi selingkuh, sebelum pergi mencuri, sebelum pergi berbohong, kelihatannya nikmat mencuri, banyak uang bisa didapat karena berbohong, korupsi, KKN. Semua itu kelihatan enak karena bisa dapat hal-hal yang dengan mudah. Dan nikmat punya banyak uang ratusan juta atau puluhan juta kah, kelihatan nikmat. Awalnya saja, dosa itu sangat nikmat pada awalnya. Tetapi kesengsaraan menyengsarakan selama sangat banyak waktu yang akan menyengsarakan dibanding nikmat yang sementara. Orang yang pergi, saya ambil contoh saja, pergi tidur sama pelacur ya, 5 menit aja kok selesai, tapi kesengsaraan. Dia akan tertekan, tertuduh selama hidupnya kalau enggak berbalik kepada Tuhan. So firman Tuhan yang luar biasa hari ini, kita terus berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang sangat banyak kejadian terjadi di mana-mana. Hari ini sudah tinggal 1 hari lagi, besok selesai bulan Agustus 2025. Kita serahkan, bawa bangsa kita ke tangan Tuhan. Kita mohon ampun atas perbuatan-perbuatan kita, atas perbuatan bangsa kita, supaya kita sadari itu dan kita berbalik. Kita berbalik kepada Tuhan dan hidup dengan jujur, hidup dengan sesuai apa yang Tuhan perintahkan, supaya bangsa kita hidup kembali di dalam jalan dan kebenaran, supaya kita menikmati damai dan sejahtera yang sudah menjadi janji daripada Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.